Islam, yaitu yang menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Nah, coba bayangkan, kita sudah wudhu, sudah mengangkat takbir, tapi ternyata masih ada yang kotor. Nah, kira-kira salat kita diterima atau tidak? Tentunya tidak. Nah, maka dari itu, kita akan membahas mengenai najis, yaitu hal-hal yang membatalkan dan cara membersihkannya. Mari kita selami penjelasan pada video berikut ini. Macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian najis. Secara bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan secara istilah, najis ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya, macam-macam najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis mukhalladhoh. Nah, yang pertama, kita di sini akan membahas mengenai najis mukhafafah terlebih dahulu. Apa itu najis mukhafafah? Yaitu najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu yang pertama, hendaklah dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, cukup memercikkan dengan air saja tempat yang terkena najis tadi. Dan yang ketiga, lap hingga kering. Selanjutnya, yang kedua, najis mutawasitoh, najis pertengahan atau najis sedang. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam najis mutawasitoh? Yang pertama, arak atau khamar, nanah, muntah, darah, kotoran manusia dan binatang, dan bangkai binatang darat. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya, yang pertama, cuci area yang terkena najis tadi dengan air yang cukup untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Yang kedua, jika perlu, gunakan sabun atau pembersih yang sesuai untuk membersihkan area yang terkena najis. Dan yang ketiga, bilas area yang telah dibersihkan dengan air yang cukup untuk menghilangkan sabun atau pembersih. Dan yang keempat, keringkan area yang telah dibersihkan dengan tisu atau kain yang bersih. Dan yang terakhir, najis mukhalladhoh, najis yang paling berat, yang sumber najisnya adalah anjing dan babi. Nah, cara menyucikannya, terlebih dahulu siramlah dengan air yang terkena najis tadi, lalu selanjutnya basuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan tersebut harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Sederhananya, 1 kali basuhan dengan air tanah diikuti dengan 6 kali basuhan menggunakan air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Tujuannya adalah menghilangkan wujud najis, warna, bau, dan rasa secara tuntas. Demikianlah pembelajaran kita mengenai najis, macam-macam najis, dan cara menyucikannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.